Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita, Edi Prayitno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Dan seperti biasa, setiap malam Jumat kita selalu bertemu menyapa para pemirsa sekalian dalam kajian istimewa bersama Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menyambung soal kemarin, jadi kita masih membahas soal kitab suci ya. Jadi ini saya lihat ada sebuah kitab suci yang diterbitkan bahkan diterbitkan di luar negeri itu ya. Mirip dengan Al-Qur'an Ustaz Ali. Mungkin bukunya kitabnya ini ya. Al-Injil ya. Jadi modelnya seperti ini. Dan di dalamnya juga hampir mirip dengan yang di Al-Qur'an ya. Jadi yang di sebelah ini ada bahasa Indonesia, di sebelah bahasa Arab. Ini mirip sekali dengan kitab suci Al-Qur'an. Mungkin Pak Ali bisa ceritakan, ini kitab suci apa ini Pak Ali? Oh, baik. Terima kasih Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sekarang ini memang manusia beragama itu tidak sekedar beragama secara personal. Tapi kita harus memahami bahwa beragama itu bisa dalam konteks komunal. Itulah sebabnya kalau kita bicara agama pasti tidak lepas membicarakan mengenai kitab suci. Nah, ternyata kitab suci sekarang itu bisa diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Baik itu kitab suci umat Islam ataupun kitab suci non-Muslim, semua diterjemahkan ke dalam beragam bahasa. Selain ada bahasa suci, ada juga bahasa terjemahan. Nah, tentu saja motif penerjemahan kitab suci dalam keragaman bahasa itu bisa ditelisik dengan berbagai cara. Salah satunya, apa yang menjadi motif utama menerjemahkan kitab suci dalam bahasa tertentu. Apalagi kalau penerjemahan kitab suci itu dilakukan justru bahasa sasarannya adalah bahasa yang dipakai oleh mayoritas umat Islam. Nah, tentu saja ini menarik untuk didiskusikan dalam konteks kekinian. Itulah sebabnya malam ini saya hadirkan satu data atau lebih dari satu data yang saya bawa ini, adanya penerjemahan kitab suci yang disebut The Holy Bible atau Alkitabul Muqaddas yang ada di tengah-tengah kita di masyarakat Indonesia. Namun sebelum itu, saya ingin sampaikan kepada Pak Edi, dua dokumen ini tentu saja yang paham dengan tulisan Arab pasti bisa menerka bahwa apa yang tertulis di cover ini itu terbaca Al-Injil. Sedangkan yang huruf Latin ini tertulis Al-Injil dwi bahasa Indonesia dan Arab. Nah, dalam konteks ini pasti kita tahu kalau kita mendiskusikan mengenai mayoritas umat Islam di Indonesia, pasti mereka akan menduga bahwa ini adalah kitab suci umat Islam itu sendiri. Karena covernya itu sangat mirip dengan apa yang mereka akrabi. Itulah sebabnya covernya warnanya hijau. Nah, kalau hijau itu identik dengan Islam itu dalam konteks Indonesia. Dan ornamen dari cover yang ada di buku ini juga mirip dengan ornamen masjid yang ada di tengah-tengah kita. Ya. Kemudian kalau kita lihat bagian dalam itu secara kasat mata bisa diterka secara secara sekilas saja. Ini seperti Al-Qur'anul Karim. Itulah sebabnya yang bagian kanan itu ada teks Arab, yang bagian kiri itu teks bahasa Indonesia. Jadi sekilas info, kalau bisa misalnya umat Islam Indonesia mendapatkan teks seperti ini, mereka menduga pasti itu adalah Al-Qur'anul Karim. Nah, coba kita bandingkan dengan apa yang saya bawa ini. Yang saya bawa ini juga layoutnya sama. Yang bagian kanan itu adalah bahasa Arab, yang bagian kiri
itu bahasa Indonesia. Coba bandingkan dengan yang ini. Mirip. Yang bagian kanan juga bahasa Arab, sedangkan yang bagian kiri bahasa Indonesia. Sekilas nampaknya sama, tapi hakikatnya sebenarnya berbeda. Yang atas ini, yang saya pegang dengan tangan kiri ini adalah Al-Quran terjemahan Indonesia. Sedangkan yang bawah ini, yang kanan, di tangan kanan saya, ini bukan Al-Quran terjemahan bahasa Indonesia. Ini The Holy Bible atau Alkitab, kitab suci umat Kristiani, dalam versi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Harusnya bahasa aslinya mereka kan Yunani ya. Nah, seharusnya kan yang muncul itu bukan bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi bahasa Yunani dan bahasa Indonesia. Itu yang lebih masuk akal sebenarnya. Karena memang tujuan mereka studi kitab suci itu belajar bahasa asli dari kitab suci yang dimaksud, sekaligus terjemahan bahasa Indonesia. Sebagaimana umat Islam sendiri, umat Islam di Indonesia itu belajar bahasa Arab karena mereka mengetahui bahasa Arab itu adalah bahasa suci ketika Al-Quran diturunkan. Sekaligus bagaimana bisa memahami maknanya, perlu adanya bantuan versi bahasa Indonesia. Dan saya kira itu wajar. Tapi kalau seandainya kita lihat yang bentuk seperti ini ada versi bahasa Arab, ini ada versi bahasa Indonesia. Dan ini bukan Al-Quranul Karim, tapi The Holy Bible, kitab saudara kita kaum Kristiani. Pertanyaannya, kalau ini ada teks Arab, apakah mungkin ini dibaca oleh orang-orang Kristen di Indonesia? Apakah mereka sangat akrab dengan tulisan Arab? Dan apakah mereka tahu bahwa kitab suci aslinya itu ditulis dalam bahasa Arab? Menurut tradisi Kristen. Itu pertanyaan yang mendasar. Kemudian kalau di sini ada versi bahasa Indonesia, saya kira itu wajar karena mereka adalah pembaca yang berasal dari Indonesia, meskipun mereka Kristen. Cuma yang mengganjal bagi kita semua sebagai pembaca teks ini, mengapa harus ada versi bahasa Arabnya di sini? Bukankah umat Kristen di Indonesia tidak bisa berbahasa Arab dan tidak mungkin bisa memahami teks Arab dalam buku ini? Lalu pertanyaannya, sebetulnya ini dicetak dan dibuat pola layout seperti ini memang ditujukan untuk umat Kristen di Indonesia yang mereka mahir berbahasa Arab, atau memang ditujukan untuk umat Islam yang ada di Indonesia? Itu kan pertanyaan yang harus terjawab sebetulnya. Nah, sekarang kita akan coba untuk telusuri ya, dari sisi penamaan nama dari masing-masing kitab itu. Kalau kita di dalam tradisi Islam, kita mengenal Al-Quran Karim dan terjemahan artinya ya. Dan di sini saya berikan contoh, misalnya surah urutan kedua yakni surah Al-Baqarah yang diartikan sapi betina, ayat yang ke-33 dan seterusnya dan seterusnya. Layoutnya seperti ini. Ada teks Arabnya membuktikan bahwa itu aslinya memang dalam bahasa Arab, sekaligus ada terjemahan versi bahasa Indonesia. Di dalam mushaf Quran terjemahan bahasa Indonesia ini, misalnya kita lihat ada surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum itu surah urutan yang ke-30. Misalnya kan disebut Ar-Rum, ya. Ini salah satu di antara nama surah. Makanya ada surah Al-Fatihah, ada surah Al-Baqarah, ada surah Ali Imran, ada surah Al-Maidah, dan sekaligus ada surah Ar-Rum. Jadi kalau kita mendengar surah Ar-Rum, pasti kita punya pemahaman itu adalah teks yang termaktub di dalam kitab suci Quran. Oke? Tapi pertanyaannya, di kitab ini juga ada yang namanya surah Ar-Rum. Kalau kita lihat ya, kita lihat di sini ya. Perhatikan. Setelah kita cek di kitab yang disebut Al-Injil, ada teks Arabnya, ada teks versi bahasa Indonesia. Lihat pojok bagian atas ini. Disebut apa? Surah Ar-Rum.
Iya. Orang yang tidak paham, mereka menerka bahwa ini adalah Al-Quran. Al-Quran. Karena ada surah Ar-Rum. Padahal di sini jelas tertulis surah Ar-Rum. Tapi kalau kita baca di sini, sebetulnya bukan Al-Quranul Karim. Ini merujuk pada tulisan Paulus kepada jemaat di Roma. Iya. Tapi kemudian pertanyaannya, kenapa diberi nama surah Ar-Rum? Iya kan? Nah, coba cek di sini ya. Kita lihat yang bagian awal nih. Di sini tertulis, Kitab Suci Al-Injil surah Rum. Padahal kalau kita lihat versi bahasa Indonesia, itu kan surat Paulus kepada jemaat di Roma. Tapi mengapa versi teks ini menyebutnya dengan sebutan surah Ar-Rum? Padahal di sini tertulis Al-Injil Al-Muqaddas Suratul Rum, surah Ar-Rum. Tapi kalau dibaca tidak ada kaitannya dengan Al-Quranul Karim. Berarti ini ada pesan. Pesan apa? Pesan supaya pembaca itu mengira bahwa ini adalah Al-Quran. Padahal yang dimaksud bukan Al-Quran. Jadi ini merupakan bahasa politik untuk menyebarkan agama. Dan saya kira ini perlu dicermati dan sekaligus kita melakukan riset secara kecil-kecilan dalam konteks ini. Yang kedua, perhatikan di sini. Kalau kita lihat, selain layoutnya itu mirip dengan pola penerbitan Quran dalam terjemahan bahasa Indonesia, nama-nama yang tercantum di sini itu rata-rata nama-nama khas Islam atau nama-nama khas Quran. Saya ulangi lagi Pak Edi ya. Nama-nama yang tercantum di dalam Alkitab versi dwi bahasa, yakni bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini, rata-rata kalau kita cermati adalah nama-nama khas Quran. Nah, coba kita bandingkan dengan versi terbitan yang lain. Lembaga Alkitab Indonesia, ya, Lembaga Alkitab Indonesia pernah menerbitkan teks ini. Namanya Kitab Suci, Zabur, dan Injil. Kalau dicermati di sini, ini adalah terjemahan versi bahasa yang sudah mengikuti pola cara berpikir Qurani. Nah, lihat di sini ya. Saya ambil contoh yang ada di Injil Matius saja misalnya. Di Injil Matius ini. Lihat teksnya ini. Injil Matius, yang bagian kanan ini ada teks bahasa Yunani, sedangkan yang bagian kiri itu teks bahasa Indonesia. Kalau kita belajar teks ini dan sekaligus menyampaikan kepada saudara kita kaum Kristiani, pasti tahu, ini yang sebelah kanan itu teks yang asli, yang original. Makanya di sini tertulis Biblos Genesios Iso Christo Wio David Wio Abraham. Kalau bahasa Indonesianya, inilah salasilah Isa Al-Masih, keturunan Daud, keturunan Ibrahim. Jadi kalau bahasa Yunaninya tertulis Iso Christo, sedangkan dalam bahasa Indonesia di sini tertulis Isa Al-Masih. Kenapa bisa begitu? Karena ini pasti ada tujuan penggunaan istilah Isa Al-Masih di sini. Kalau kita rujuk versi bahasa Indonesia yang umum, itu namanya bukan disebut Isa Al-Masih, tapi namanya disebut Yesus Kristus. Dan kita bisa cek versi yang ini ya. Lembaga Alkitab Indonesia juga menerbitkan, perhatikan di sini. Ini ada Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta, Arab Indonesia. Dan ini terbitan tahun yang terbaru, tahun 2025. Yang sebetulnya sudah terbit pada edisi yang lebih awal. Tapi yang saya pegang ini adalah edisi yang tahun 2025. Nah, sekarang kita cek Injil Matius, pasal yang pertama, ayat yang pertama tadi. Kalau kita lihat ya, di versi bahasa Indonesia, barangkali Pak Edi bisa cek di situ untuk mengkonfirmasi.
Matius. Matius pasal 1 ayat 1. Matius pasal 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Coba ulangi Pak Edi. Matius pasal 1 ayat 1, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Nah, kalau yang versi yang sedang saya pegang ini juga versi terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Dan ini ada versi Arabnya sekaligus versi bahasa Indonesia. Tapi coba perhatikan di sini. Ini bahasanya khas Kristen. Tidak ada kaitannya dengan bahasa yang khas Quran. Tapi betul-betul khas Kristen. Kita cek yang versi bahasa Indonesia. Di sini tertulis, inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ya kan? Saya ulangi lagi. Yang versi bahasa Indonesia, bahasanya khas Kristen. Tidak ada nuansa keislaman sama sekali. Perhatikan di sini. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Sedangkan yang sebelah kiri itu ada teks Arabnya, tapi bahasa Arab yang termaktub di sini itu adalah khas Kristen. Tidak ada kaitan dengan khas Quran. Perhatikan di sini bahasa Arabnya. Hada nasabu Yasu' al-Masih ibn Dawud ibn Ibrahim. Saya ulangi lagi. Hada nasabu Yasu' al-Masih ibn Dawud ibn Ibrahim. Di sini nama yang muncul adalah Yasu' al-Masih. Yasu'. Jadi kalau kita pergi ke Timur Tengah, ada orang Arab yang kemudian mengatakan Hada Yasu' al-Masih atau Huwa Yasu' al-Masih Rabbuna. Memang mereka mengatakan itu dalam bahasa Arab, tapi kita akan tahu bahwa itu yang diucapkan adalah bahasa Arab khas Kristen. Dan kita bisa tahu bahwa itu pasti orang Kristen. Karena mereka berkata, Hada Yasu' al-Masih. Kalau seandainya di sini tertulis Isa al-Masih, itu nuansanya khas Islam. Tapi di sini tertulis Yasu' al-Masih. Ya. Jadi meskipun ini ada dua versi, ada versi bahasa Indonesia, ada versi bahasa Arabnya, memang ada tujuan untuk evangelisasi kepada kalangan Muslim di Indonesia. Tapi masih ada jarak antara pembaca Muslim dengan kitab ini, karena menggunakan istilah-istilah yang khas Kristen. Salah satunya adalah nama Yasu' al-Masih, tidak menggunakan nama Isa al-Masih. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan versi yang ini sangat ada jarak dengan pembaca Muslim di Indonesia. Karena yang sebelah kanan itu adalah teks bahasa Yunani, dan orang Muslim di Indonesia tidak tahu menahu mengenai bahasa Yunani. Sedangkan yang versi bahasa Indonesia, mereka baru terjadi kontak. Kenapa? Karena di sini menggunakan nama Isa al-Masih. Tapi yang ini lebih luar biasa lagi. Karena apa? Teks Arabnya dengan teks bahasa Indonesia itu satu dengan yang lain saling terkait. Nah, makanya di sini muncul nama yang khas Qur'ani. Di sini coba perhatikan. Isa al-Masih. Di sini yang versi bahasa Indonesia juga disebut Isa al-Masih. Ya kan? Perhatikan di sini. Nama di sini yang muncul Isa al-Masih. Sedangkan orang Arab Kristen di Timur Tengah itu sangat tidak berkenan menggunakan istilah Isa al-Masih. Mereka selalu akrab dengan sebutan Yasu' al-Masih. Sementara teks ini menyebutnya Isa al-Masih, tertulis dalam tulisan Arab, dan di sini juga tertulis Isa al-Masih dalam versi bahasa Indonesia. Berarti ini cara penyampaian Injil sangat begitu masif, mempengaruhi alam sadar di bawah pikiran Muslim di Indonesia itu sendiri. Nah, nama surahnya apa tadi? Surah Ar-Rum. Ini baru satu contoh Pak Edi. Jadi ini sangat penting diketahui oleh Muslim di Indonesia. Memang
kita tidak bisa menyalahkan pola penerjemahan kitab suci dengan cara seperti ini. Kita tidak bisa menghalang-halangi dan tidak mungkin bisa mencegahnya. Karena apa? Ini adalah aspek penyampaian kabar baik kepada siapapun dan agama apapun. Kita tidak bisa mencegah orang Kristen untuk menyebarkan agamanya kepada Muslim, kan? Kita juga tidak bisa mencegah adanya umat Islam yang menyebarkan agamanya kepada kaum Kristen. Dan kita juga tidak mungkin mencegahnya penerjemahan kitab suci ke dalam bahasa kitab suci agama lain. Maksud saya, kita tidak bisa melarang orang Kristen untuk menerjemahkan kitab sucinya ke dalam bahasa Arab. Bukankah di Timur Tengah juga ada Kristen Arab yang juga menggunakan Alkitab bahasa Arab? Dan itu wajar karena bahasa mereka Alkitabul Muqaddas. Tapi pertanyaannya, kalau ada Alkitab bahasa Arab kemudian hadir di Indonesia dengan pola terjemahan seperti ini ada Arab, di sini ada bahasa Indonesia, kita menyambutnya atau justru mencurigainya? Iya, bertanya-tanya. Dan pasti bertanya-tanya, untuk apa? Dan apa tujuan yang sebetulnya ingin diraih? Bukankah umat Islam tidak sangat akrab dengan kitab suci model seperti ini? Tapi karena layoutnya mirip dengan Quran, pasti ada keinginan untuk membaca. Iya kan? Kalau ditujukan untuk orang Kristen Arab, harusnya Yunani Arab ya. Kalau ditujukan kepada umat Kristen Arab, orang Kristen di Timur Tengah apa mereka membutuhkan bahasa Indonesia? Tapi ini diterbitkan di Timur Tengah ya? Nah, makanya di sini pasti ada sesuatu yang membuktikan adanya kerjasama, ya kan? Perhatikan di sini. Penerbitnya itu. Hak cipta dilindungi undang-undang, hak penerbitan pada Ansor Publishing, isi di luar tanggung jawab penerbit. Editornya tidak disebutkan namanya ya. Tapi penerbitnya adalah Ansor Publishing, Amman, Yordan. Yordania. Tahunnya berapa? Tahun 2025. Baru kemarin. Iya. Mengapa ada upaya menghadirkan Alkitab atau The Holy Bible versi bahasa Arab berdampingan dengan versi bahasa Indonesia, dan ini pasti disebarkan ke Indonesia. Iya. Tidak mungkin disebarkan ke negeri Yordania. Karena orang Yordania meskipun Kristen ataupun Muslim tidak membutuhkan terjemahan dalam versi bahasa Indonesia. Iya, tidak. Iya kan? Kalau mereka membutuhkan itu hanya bahasa Arab saja. Arab dan Yunani mungkin. Arab dan Yunani itu lebih masuk akal. Atau bahasa Arab dan Inggris. Ya, lebih masuk akal. Tapi kalau Arab dan Indonesia tidak mungkin untuk umat Kristen yang tinggal di Yordania. Tetapi ini pasti disebar ke kawasan Indonesia. Itulah sebabnya di sini pakai versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Arabnya. Baru 1 tahun yang lalu ya. Baru 1 tahun yang lalu. Coba perhatikan di sini. Ada nama kitab yang disebut kisah para Hawariyun. Coba bayangkan. Kalau Hawariyun itu istilah khas Quran atau bukan? Khas Islam itu. istilah khas Quran, Al-Hawariyun, Murid-murid, Hawariyin. Itu kan sahabat-sahabat Nabi Isa. Iya. Tapi pertanyaannya, mengapa teks ini menggunakan istilah Hawariyun? Lihat halaman 472. Kita cek ya, 472. Halaman 472 di sini memang betul menggunakan istilah yang demikian. Perhatikan di sini. Surah Qissah Al-Hawariyun. Iya. Seperti bahasa Quran kan? Ada surah itu bahasa Quran. Qissah, kemudian Al-Hawariyun. Ini istilah yang khas Qurani. Kemudian dipakai supaya apa? Supaya umat Islam ada ketertarikan membaca teks ini. Nah, itulah sebabnya maka di sini ada penyebutan nama Isa juga. A'mali Isa. Ini perbuatan atau tindakan-tindakan Isa ya yang terlaporkan dalam teks ini. Nah, coba tadi saya cek di Injil Matius tadi, namanya juga tertulis, perhatikan di sini. Nama Isa Al-Masih. Di sini tertulis Hada sijillun nasabi Isa Al-Masih ibn Dawud ibn Ibrahim. Kalau diterjemahkan, inilah catatan nasab Isa Al-Masih
ibn Dawud, ibn Ibrahim. Aneh kan? Iya. Ini baru satu contoh, satu nama. Masih ada nggak nama-nama yang khas Qur'ani tercantum di sini? Ada. Nama apa itu? Nama Yahya. Kalau di dalam Alkitab, Yohanes. kalau di dalam Alkitab, perhatikan ya, di kitab yang versi yang ini. Pak Edi bisa cek Injil Luka atau Injil Lukas. Injil Lukas pasal bentar. Pasal yang ketiga. Sudah ketemu Pak Edi? Ya. Pasal yang ketiga. Mana tadi? Pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang kedua. Atau ayat yang kedua aja. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Itu yang versi bahasa Indonesia ya. Ya. Tadi kalau versi bahasa Indonesia muncul nama Yohanes. Yohanes. Oke. Yang versi bahasa Indonesia yang saya pegang ini, Alkitab ini, kalau dibaca, pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Di teks versi bahasa Arabnya juga sama, muncul nama yang khas Kristiani. Di sini ada muncul kata ila Yuhanna ibn Zakaria fil bariyah. Di sini muncul nama Yuhanna bin Zakaria fil bariyah. Seorang tokoh yang bernama Yuhanna putra Zakaria di padang gurun. Tidak muncul nama Yahya, tapi muncul nama Yuhanna. Jadi orang Kristen di Timur Tengah juga menyebut Yuhanna. Tidak menyebut Yahya. Yuhanna ibn Zakaria an-Nabi, begitu. Nah, tapi kalau kita bandingkan dengan teks ini, tidak muncul nama Yuhanna, Pak Edi. Tadi berapa? Lukas berapa? 3 ayat 2. Lukas Pasal 3. pasal 3. Lukas pasal 3 ayat yang kedua. Coba perhatikan di sini. Ya, versi bahasa Indonesia itu. Di sini tertulis begini. Dan Hanan serta Kayafa menjadi imam besar. Yahya bin Zakaria menerima wahyu dari Allah ketika dia berada di padang belantara. Ya, perhatikan di situ. Nah, sekarang kalau kita cek di sini bukan muncul nama Yohanes anak Zakaria, tapi menyebutkan di sini nama Yahya bin Zakaria. Ya kan? Bin ya. Jadi menyebutkan Yahya. Versi bahasa Arabnya juga sama. Perhatikan di sini. Di sini tertulis wa fi dzalikal waqti auhallahu ila Yahya bin Zakaria fil badiyah. Disebutkan apa? Yahya bin Zakaria. Versi bahasa Arabnya. Sementara versi bahasa Indonesia juga menyebut Yahya bin Zakaria. Mengapa kalau kita sebut Yahya itu istilah yang sangat khas Qur'ani? Karena memang di dalam Al-Quran tidak tertulis Yuhanna, tapi tertulis apa? Yahya. Misalnya kita bisa baca ya di surah ke-19 Pak Edi. Surah 19. Surah 19, surah Maryam. Lihat ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Nah, coba Mbak Edi bisa baca. Hei Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu akan beroleh seorang anak yang namanya Yahya.
yang sebelumnya kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan Dia. Nah, kalau kita lihat dalam ayat 7 ini, ada teks yang berbunyi demikian. Ya Zakaria, inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya. Jadi, muncul nama Yahya. Lam naj'al lahu min qablu samiyya. Ada kata nama Yahya. Tidak muncul nama Yuhanna. Berarti ini memang khas Kristiani. Jadi kalau begitu, kita pasti bertanya, penggunaan nama Yahya itu lebih awal tertulis di dalam Quran atau tertulis di dalam Alkitab? Yahya di Al-Quran dulu ya. Kalau Alkitab Yohanes ya. Kalau di dalam Alkitab versi bahasa Arab tidak pernah tertulis Yahya. Tertulisnya Yuhanna. Yuhanna. Sementara dalam bahasa Yunani menyebutnya Yohanes. Kalau begitu, istilah Yahya lebih awal termaktub dalam kitab umat Islam yang disebut Quran atau justru tertulis di dalam Alkitab versi Kristen? Karena memang ada pertanyaan begini. Islam itu kan baru muncul abad belakangan. Setelah Kristen itu eksis, baru Islam muncul. Tidak mungkin istilah-istilah Quran itu mempengaruhi Bible. Tapi justru istilah-istilah yang termaktub di dalam Quran itu terpengaruh dengan Bible. Bagaimana cara menjawabnya? Ternyata justru terbalik sekarang. Penggunaan istilah nama Yahya itu justru termaktub di dalam Al-Quran lebih awal, sedangkan di dalam Alkitab versi bahasa Arab itu baru muncul pada masa yang sangat belakangan. Sekarang kita bertanya, tolong hadirkan kepada saya secara pribadi Alkitab versi bahasa Arab, generasi yang paling awal atau bahkan generasi sebelum munculnya Quran yang menyebutkan nama Yahya sebagai pilihan kata dalam penerjemahan Alkitab berbahasa Arab. Itu harus terjawab itu. Kalau seandainya ada Alkitab versi bahasa Arab menggunakan istilah Yahya sebelum Al-Quran pada abad ke-7, maka bisa dipastikan Al-Quran menjiplak dari teks Arab versi Kristen. Dulu kan muncul itu ya, Matius, Markus, Lukas, Yahya ya. Terbitan kitab mungkin tahun berapa itu ya? Yang jelas bukan sebelum Al-Quran diturunkan pada abad ke-7. Iya, setelah tapi Islam itu ada. setelah teks Quran turun pada abad masa belakangan. Betul. Termasuk nama Yahya yang saya maksud tadi. Ini baru 2 nama yang sudah saya investigasi. Masih ada satu lagi nama yang barangkali kita juga terhenyak dengan persoalan ini. Nama apa itu? Coba cek di dalam Al-Quran Pak Edi. Surah Maryam ayat yang berkaitan dengan ini. Siapa? Berkaitan dengan Idris. Pak Edi bisa cek di surah Maryam, di searching Pak Edi. Ya. Yang Idris bisa cek. Maksudnya surat Nama siapa itu? Idris. Kalau di Quran yang saya baca ini, di surah Maryam, ayat yang ke-56. ya, Coba cek. 5657. Coba cek. Sudah ketemu? Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Kemudian 56 ya. 56. Dan diceritakanlah hai Muhammad kepada kisah Idris yang tersebut di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi. Nah, itu kalau kita lihat versi bahasa Indonesianya. Kita cek yang Quran yang saya pegang ini ya. Ada versi Arabnya, ada versi bahasa Indonesia di sini. Pada ayat yang ke-56 tertulis, "Wadhkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya." Di sini tertulis wadhkur fil kitabi Idris. Ceritakanlah tentang Idris.
Maksudnya nama tokoh yang bernama Idris yang termaktub dalam Al-Quran ini, innahu kana siddiqan nabiyya. Sesungguhnya dia termasuk orang yang benar dan juga seorang nabi. Ya. Dan ini ada kaitannya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Kami letakkan ia dalam kedudukan yang tinggi, atau kami angkat dia ke tempat yang tinggi. Itu ada terjemahan yang demikian. Yang jelas di sini muncul nama Idris. Ini bahasa khas Quran sebetulnya, Idris. Pertanyaannya, kalau di dalam Alkitab versi bahasa Indonesia, tolong dicek Pak Edi. Alkitab versi bahasa Indonesia, lihat yang termaktub di dalam surat Yudas. Surat Yudas. Pasal 1 ayat yang ke-14. Iya memang pasalnya 1 ya. Ya, pasalnya cuma hanya 1. Ayat yang ke-14, poin yang ke-14. Juga tentang mereka Henok keturunan ke-7 dari Adam telah bernubuat katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudusnya. Nah, perhatikan di situ. Kalau bahasa Indonesia yang tertulis di versi Lembaga Alkitab Indonesia, bahasa Indonesia, tertulis Henoh keturunan ke-7 dari Adam juga telah bernubuat tentang mereka. Perhatikan di sini ada nama Henoh, ya. Sementara yang versi bahasa Arab yang dipakai di kalangan Kristen juga menyebut dengan nama yang sama. Di sini perhatikan yang versi bahasa Arab. Wa amba'a anhum ahnu sabiul aba'i min Adam. Muncul nama siapa ini? Ahnuh. Jadi versi Arabnya menyebutnya Ahnuh. Sementara dalam bahasa Ibrani tertulis Henoh. Kalau bahasa Indonesia ini lebih dekat dengan bahasa Ibraninya. Makanya menyebut Henoh. Tapi kalau kita lihat yang versi ini tidak muncul nama Henoh Pak Idi. Ya, kita cek ya. Kita cek sama-sama. Injil Yohanes, bukan ya? Surat Yudas. Surat Yudas. 14. Surat Yudas. Nah, ayat yang ke-14. Nah, perhatikan di sini. Di sini tertulis apa? Bahasa Indonesia. Mengenai orang-orang inilah Idris pada generasi ke-7 dari Adam menyampaikan ilham ilahi. Di sini muncul nama Idris. Ini yang versi bahasa Indonesia yang sedang saya pegang ini. Sedangkan di dalam bahasa Arabnya juga menyebutkan nama yang sama. Di sini tertulis, wa qad tanabba'a anhum Idrisu fil jil as-sabi min Adam. Nah, muncul kata Idris. Pertanyaannya, Pak Edi bisa tidak menjelaskan kepada saya kalau saya bertanya, mengapa versi ini menyebutkan nama Idris, sedangkan versi yang ini menyebutkan nama Ahnuh? Sebetulnya yang lebih terasa gerakan kristenisasi itu yang versi cover hitam atau yang versi cover hijau? Cover hijau. Berarti kita bisa menjelaskan ya kepada netizen mengapa ada pola terjemahan seperti ini. Dan kita tidak bisa menyalahkan sebetulnya. Tapi mengapa hal ini bisa terjadi? Dan mengapa kita tidak pernah membahasnya? Bahkan seakan-akan acuh tak acuh dengan persoalan ini. Coba kalau kita kembangkan dalam diskusi-diskusi. Seperti pembahasan yang kita lakukan ini, barangkali tidak mendapatkan perhatian. Ya kan? Saya ambil contoh kasus saja. Kalau seandainya di dalam Al-Quran tertulis Idris, sementara di dalam terjemahan Alkitab versi bahasa Arab atau versi bahasa Indonesia menyebut nama Idris, apakah umat Islam tidak merasa terganggu? Iya, terganggu. Ya kan? Nah, sekarang kita cek yang versi di sini ya. Kita bandingkan. Yudas pasal berapa tadi? Pasal 1 ayat yang ke-14. Di sini tertulis Yudas pasal 1 ayat 14. Nah, coba saya cek. Di sini tertulis apa Pak Edi? Perhatikan. Tertulis apa di sini?
Henoh, juga disebut Idris, Oh iya. keturunan ketujuh daripada Adam. Jadi yang muncul adalah nama Idris. Sama seperti yang tertulis dalam Alkitab versi bahasa Arab tadi. Arab Indonesia yang edisi tahun 2025 ini. Kalau di sini diberikan tanda kurung, nama lain Henoh adalah Idris. Sedangkan di versi yang warna hijau ini langsung menyebut nama Idris dan menghapus nama Henoh. Supaya apa? Bisa sesuai dengan informasi yang termaktub di dalam Quran. Iya. Dan ini bukan hanya sekali muncul di sini, tapi juga tertulis di dalam Injil Lukas. Coba cek Pak Edi. Injil Lukas pasal ketiga. Lukas pasal 3. Ayat. Pasal ketiga, bentar saya cek dulu ya. Pasal ketiga, ayat yang ke-37. Ini silsilah Yesus Kristus, tapi nanti menyebut nama tokoh yang sedang kita bicarakan. Anak Metusalah, anak Henok, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, Terus, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. nah, itu yang versi bahasa Indonesia. Yang sedang saya pegang ini tertulis demikian. Anak Metusalah, anak Henoh, dalam kurung, juga disebut Idris, anak Yared, anak Mahalalel, anak Kenan, anak Enos, anak Set, anak Adam, anak Allah. Tapi di sini ada versi bahasa Yunani sebagai teks aslinya. Tapi di sini ada informasi menyebut nama Idris. Oke. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang saya pegang ini, yang cover hijau ini. Di Injil Lukas, di sini tidak disebut Injil Lukas, Pak Edi. Surah Lukas. Surah Lukas. Surah Lukas. Lukas di sini ya. Surah Lukas. Saya tidak tahu kenapa pakai istilah ini ya. Nah, perhatikan di pasal yang ketiga. Ayat yang keberapa tadi Pak Edi? Ayat 37 38. Nah, perhatikan, itu kan berkaitan dengan leluhurnya Yesus Kristus. Ya. Ya. Ayat yang ke-37 tertulis anak Matusalah, anak Idris. Ya kan? Oh, Henok. Anak Idris, anak Yarid, anak Mahlalil, anak Kinan, anak Anus, anak Sid, anak Adam, Khalifatullah. Henoknya dihapus Hah? berarti. Henoknya ya. Ya, Henoh tidak dipakai di sini, tapi digunakan istilah Idris. Idris, mengikuti istilah yang Yang dipakai ada di dalam Arab. Quran. Ya. Bahkan yang lebih aneh lagi Pak Edi, bukan sekedar nama khas Quran yang dipakai, tapi redaksi ayat Quran juga dipakai di sini. Redaksi ayat Quran juga dipakai. Nah, saya ambil contoh di sini ya. Lihat surah Ar-Rum pasal yang kelima, ayat yang kedua. Coba bahasa Indonesia yang versi online, tolong cek. Rum 5. Surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang kelima ayat yang kedua. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, itu yang bahasa Indonesia versi online. Tapi kalau yang kita lihat di sini, itu bahasanya khas Islam sekali. Bahasa yang dipakai. Perhatikan di sini. Melalui Isa pula, dengan iman kita menyusuri Siratal Mustaqim. Coba bahasanya. Siratal Mustaqim. Jadi pakai istilah-istilah yang khas Qurani. Bukan hanya nama yang khas Quran yang diadopsi, tapi istilah-istilah kunci secara teologis juga dipakai dalam penerjemahan Alkitab versi bahasa Arab dan Indonesia ini. Jalan masuk Siratal Mustaqim. Perhatikan di sini. Melalui Isa pula, dengan iman kita menyusuri Siratal Mustaqim, jalan yang diberi nikmat kemurahannya, di mana kita tinggal, serta hakul yakin. Kita akan menjadi bagian dalam keagungan Allah. Coba bayangkan. Kalau seandainya yang baca Alkitab ini adalah orang Kristen, pasti agak asing dengan bahasa Indonesia yang Seperti dipakai. Al-Quran itu. Tapi kalau kita yang Muslim membaca teks ini, meskipun itu versi bahasa Indonesianya, karena banyak mengadopsi istilah-istilah teologis
yang Qur'ani tadi di sini, maka kita akrab. Ya. Makanya di sini ada istilah siratal mustaqim, hakul yakin. Ya. Itu kan bahasa khas Quran semua. Itu kayaknya menjawab keraguan-raguan karena orang-orang Kristen mengatakan, tuh lihat di dalam Al-Quran disebutkan, tunjukilah kami jalan yang lurus, Ya. siratal mustaqim. Nah, jawabannya dibaca ini. Iya, betul. Jadi ini sebetulnya sarana untuk melakukan evangelisasi. Betul. Gerakan untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada kaum muslim. Ternyata jawaban siratal mustaqim Ada di sini. Jadi kalau Tunjukkan seandainya ayatnya. Al-Quran menyebutkan hada siratum mustaqim, kemudian disodorkan yang dimaksud Quran itu ya yang ada di sini. Coba baca dan silakan dibaca sendiri. Ditunjukkan ayat ini. Arabnya. Kemudian dibaca melalui Isa pula. Dengan iman kita menyusuri siratal mustaqim. Kalau Arabnya coba Ustaz Ali. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Kalau versi bahasa Arabnya, di sini muncul nggak kata siratal mustaqim? Tidak ada. Oh, tidak ada. Tidak ada. Hanya disebut kama fatahalana bitawakkulina alaihi baba hadal fadl alladhi nahnu fihi qaimun ila akhirih. Tapi kalau al-yaqin ada. Fi jalalillah ada. Tapi siratal mustaqim tidak muncul di sini. Tapi kenapa versi bahasa Indonesianya kok ada penegasan siratal mustaqim? Lah, iya. Ini terjemahan dari mana ini? Kalau kita cek versi bahasa Arabnya tidak nyambung. Lalu kalau begitu, ungkapan siratal mustaqim ini memang ada unsur untuk melakukan Evangelisasi tadi. evangelisasi Menjawab pertanyaan itu. atau memang ada tujuan lain. Iya. Iya kan? Ya, kalau dibaca sekilas memang kalau dikatakan orang Islam mencari jalan yang lurus, jawabannya ini ada ini di sini. Sekarang saya tanya ke Pak Edi. Kalau polanya seperti ini penistaan agama atau tidak? Iya, dia mengutip Al-Qur'an tapi sebetulnya terjemahannya di Arabnya malah nggak ada di situ siratal mustaqim ya. Pak Edi sudah mulai berpikir nggak? Ini ada pola yang memang ada unsur kesengajaan untuk melakukan gerakan evangelisasi atau tidak? Kesengajaan. Dan ini kalau dibawa ke ranah hukum, ini penistaan agama atau tidak? Iya, secara halus. Makanya kadang-kadang kita ini dihadapkan pada fakta yang kebetulan kita sendiri seringkali tidak peduli, Pak Tidak Edi. peduli. Maksudnya apa? Kita kan sering mengalami pertanyaan begini ya. Umat Islam itu punya kitab suci Quran, tapi banyak nyontek kitab Alkitab. Banyak nyontek Bible. Tuduhannya seperti itu. Banyak mengadopsi Bible. Iya, kisah-kisahnya. Istilah-istilah yang dipakai Quran itu banyak mengadopsi dari Bible. Tapi dengan fakta seperti ini, itu tuduhan seperti itu terjawab atau tidak? Kebalik. Sekarang Injil malah mengadopsi dari Al-Qur'an. Nah, Pak Edi sendiri yang jawab kan? Jadi persoalannya kita ini harus matang dalam mencermati teks. Itulah sebabnya satu kasus saja. Hadirkan kepada saya teks Kristen versi bahasa Arab yang menyebutkan Idris sebelum diturunkan Quran pada abad ke-7. Iya. Kalau seandainya ada, berarti Quran itu hanya mengadopsi. Tapi kalau memang tidak ada, berarti Quran itu mempengaruhi terjemahan Alkitab versi bahasa Arab. Iya. Bible versi bahasa Arab banyak mengadopsi istilah-istilah khas Quran. Betul. Nah, ini fakta-fakta seperti ini tidak banyak orang peduli, Pak Edi. Hanya kita ini yang sekarang lagi mencermati. Ini ada apa? Tujuannya kemana? Dan memang ini ada proses evangelisasi yang memang secara sistematik, terarah, terstruktur, dan masif. Ini bukan sporadis pola seperti ini muncul. Ini ada keberlanjutan dan ada satu mata rantai. Coba bayangkan ya. Yang saya suguhkan ini kan beberapa contoh. Saya hanya mengambil 3 contoh saja. Ini terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ya kan? Jelas kan? Lembaga Alkitab Indonesia ini. Tapi perhatikan, di sini muncul nama Isa Al-Masih, muncul nama Idris, yang sebetulnya itu istilah-istilah khas Quran. Ya,
Itu bukti pertama. Bukti kedua, ini juga terbitan Lembaga Alkitab Indonesia, Jakarta. Tapi juga ada versi bahasa Arabnya, ada versi bahasa Indonesia. Hanya saja masih belum terang-terangan menggunakan kosakata yang khas Qur'ani. Tidak menggunakan nama Idris, tapi menggunakan nama Ahnuh. Tidak menggunakan nama Isa Al-Masih, tapi menggunakan nama Yasu' Al-Masih. Tapi kalau Muslim membahas dan sekaligus melihat teks ini, pasti ada semacam pengaruh. Kenapa? Ada teks Arabnya, dia ingin baca. Ya kan? Tidak mungkin ini ada orang Kristen yang ingin baca. Kadang-kadang kalau membaca aja terbalik begini. Karena tidak mengerti teks Arabnya. Tapi kalau yang ini, versi yang ini lebih masif lagi. Kenapa? Nama-nama yang khas Qur'ani diadopsi, bahkan istilah-istilah keagamaan khas Qur'an diadopsi. Dan ini hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia. Ya kan? Meskipun diterbitkan di mana? Yordania. Di Yordan. Berarti ini ada link Pak Edi, ada kerjasama organisasi besar yang ada di Yordan dengan yang ada di Indonesia. Dan dicetak di Yordan. Dan dicetak di Yordan, tapi disebarkan di Indonesia. Berarti pendanaannya dari sana. Pendanaannya besar berarti. Dan saya tidak tahu Kementerian Agama apakah punya koleksi seperti ini. Dan ini sistematis loh. Kita tidak terasa di dalamnya juga seperti contoh kata-kata Sirotol Mustaqim itu kan jelas-jelas menjawab pertanyaan yang selama ini menjadi tuduhan orang-orang Kristen kepada orang Islam. Bahwa di dalam Islam mereka masih mencari-cari mana jalan yang lurus itu, Sirotol Mustaqim. Sementara kalau mereka tunjukkan Alkitab yang baru ini dalam bahasa Arab itu, mungkin Arabnya nggak dibaca, langsung terjemahan bahasa Indonesia disebutkan Sirotol Mustaqim. Iya. Padahal itu bahasa Indonesia, harusnya kan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Iya. Padahal kalau kita lihat teks bahasa aslinya bahasa Yunani, nggak muncul istilah itu. Ya. Versi bahasa Arabnya juga tidak muncul itu. Tapi kenapa versi bahasa Indonesia muncul Sirotol Mustaqim? Pasti ada sesuatu pesan. Iya. Dan pesan itu sepertinya Kementerian Agama tidak tahu menahu soal ini. Iya. Dan barangkali baru kita yang membukanya ini. Ini kan sebetulnya ada persoalan yang sangat akut dalam konteks relasi umat beragama. Ini masih satu contoh kita. Ini satu contoh. Belum di yang lain-lain kita bahas. Padahal yang saya berikan 3 contoh kan. Pertama, ada Alkitabul Muqaddas Arab Indonesia, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia. Ada Al-Injil, dui bahasa Indonesia dan Arab ini. Dan ada juga Alkitab versi bahasa Yunani dan Indonesia. Ya kan? Saya kira itu Pak Edi yang bisa saya sampaikan. Iya. Ini suara dari luar masuk bising. Iya, karena ada apa ini? Acara apa? Hari jadi bonek. Oh iya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, jadi jelas ya, ini memang ada memang terstruktur, rapi dan sistematis. Dan seperti ini tidak banyak orang tahu. Bahkan Kementerian Agama pun kemungkinan juga tidak tahu soal ayat-ayat seperti ini. Kementerian Agama tidak tahu atau memang tidak tahu menahu atau tidak mau tahu. Atau belum beli bukunya. Soalnya baru bukunya tahun 2025 kemarin. Dan ini sudah ada di toko-toko Indonesia ya? Sulit nyarinya Pak Edi. Ini kalau kita tidak blusukan, sangat sulit mendapatkan akses. Ya. Dan ternyata istilah-istilah khas Islam, bahkan tulisan Islam, bahkan cover isinya hampir mirip. Ini kalau dibawa masuk ke pondok pesantren atau orang yang pintar-pintar bahasa Al-Quran ya, kita tunjukkan kitab semacam ini atau dikasih hadiah. Belum dibaca sudah begini Pak Edi. Dicium. Atau biasa orang Indonesia kan begitu kan? Atau dijadikan hadiah ya. Ini Al-Qur'an ini. Oh, Injil ya. Injil ada Isa kan di sini. Oh, Injil kan di dalam Islam kan juga diterima itu. Pasti begini Pak ini nanti pada akhirnya. Injil itu yang asli sudah nggak ada. Kalau dengan adanya ini adalah Injil yang asli. Bahasa Arab. Coba di sini muncul nama Idris. Berarti sebelum Al-Qur'an itu turun ke muka bumi, nama Idris. Alkitab sudah menyebut nama Idris. Padahal Henok aslinya. Iya kan? Itu adalah teknik
manipulasi data. Iya, betul. Iya kan? Dan itu sebetulnya bukan sekarang aja, Totali ya. Mungkin sejak zaman Belanda membawa agama Kristen, kan penyebaran semacam itu kan sudah dilakukan. Kalau dulu mereka memakai terjemahan bahasa Jawa, bahasa Wonocoroko itu, bahkan kitabnya sudah dicetak. Dan sekarang mungkin zaman sudah modern, mereka bisa manipulatifnya lebih canggih lagi. Bahkan Bambang Nursena dulu pernah mencoba memanipulasi data. Apa itu? Sebelum umat Islam itu akrab dengan istilah la ilaha illallah, istilah itu sudah tercatat dalam Bible umat Kristen. Iya kan? Iya, dalam bahasa Arab. Mana buktinya? Lihat itu 1 Korintus Pak Edi. Mungkin ini yang terakhir ya, 1 Korintus. 1 Korintus pasal pasal 5 Pak Edi. Korintus pasal 5 ayat 7-8 coba. Buanglah ragi yang lama bukan, itu. Pak Edi. Coba pasal 8. Cek. Oh ya. Pasal 8 ayat 5. Sebab sesungguhnya adapun yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi, dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan karena Dia kita hidup. Nah, perhatikan di situ. Ayat yang ke-6, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, ya kan? Hanya satu Allah saja. Kalau kita lihat ayat yang keempat, coba cek ayat yang keempat. Tentang hal makan daging. Tentang hal makan daging, persembahan, berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang Esa. Itu yang versi bahasa Indonesia ya. Perhatikan teks yang ada versi bahasa yang sedang saya pegang ini. Kalau versi bahasa Indonesianya tertulis demikian. Oleh karena itu perihal memakan hidangan yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu bahwa di dunia ini sebenarnya tidak ada berhala, bahwa tidak ada ilah selain Allah. Ya, tidak ada ilah selain Allah. Itu versi bahasa Indonesianya. Sementara bahasa Arabnya versinya bagaimana? Di sini tertulis wa anna la ilaha illallah. Iya. Iya kan? La ilaha illallah. Tiada Tuhan. La ilaha illallah. Iya kan? Ini ditulis demikian. Tidak ada Allah lain daripada Tidak Allah. ada ilah selain Allah Yang Esa. Ya. Sedangkan di sini la ilaha illallah. Ini yang sedang saya pegang. Oke. Kita bandingkan dengan yang terbitan versi sebelumnya. Ini Lembaga Alkitab Indonesia yang saya pegang ini. Kita lihat yang ada di dalam Kisah Para Rasul ya. 1 Korintus ya. 1 Korintus 8 Pasal 8 ayat 4. 8 saya harus cek 8 ayat 4. Nah, saya baca bahasa Indonesianya aja dulu. Ayat yang keempat. Tentang hal makan daging yang dipersembahkan kepada berhala, kita tahu tidak ada berhala di dunia ya, dan tidak ada ilah selain Allah yang Esa. Nah, sekarang kita lihat yang versi bahasa Indonesianya. Di sini tertulis apa? Fanahnu na'rifu annal wathana la kiyana lahu wa an la ilaha illallahul ahad. Coba di sini. La ilaha illallahul ahad. Ini kalau orang yang nggak tahu dikiranya berarti tahlil la ilaha illallah itu bukan termaktub dalam Quran yang ori. Aslinya itu termaktub di dalam Alkitab
versi Kristen. Nah, kalau sudah demikian, bagaimana cara kita menjawabnya? Mana yang sebetulnya yang lebih asli? Iya kan? Apakah tertulis dalam Alkitab atau tertulis dalam Al-Quran? Nah, silakan dipikirkan sendiri. Nah, saya kira demikian, Pak Edi. Baik, demikian saudaraku ya. Ternyata la ilaha illallah itu ada di kitab Alkitab. Tapi jangan heran karena memang Alkitab, Injil, sebetulnya kitab-kitab terdahulu itu kalau orang Islam memang dalam rukun iman itu salah satunya adalah mengimani bahwa kitab Injil itu memang dulu pernah ada. Dan salah satunya ada kalimat la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah dan Tuhan itu Maha Esa. Sebetulnya nggak ada yang salah itu. Dan sesuai dengan Al-Quran. Tapi teksnya terusnya, itu dari mana? Ya, yang ori? Dari Quran atau dari Alkitab? Bible? Iya, betul. Dan untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin mendukung kami, sekali lagi kami ingatkan, Anda bisa scan barcode kami di sebelah ya. Kami membutuhkan banyak biaya untuk mendukung acara ini. Ke depan kita adakan banyak acara. Insya Allah nanti akan kita adakan lagi acara. Dan untuk juga memberkati anak-anak yang kurang mampu atau yatim piatu dan juga para mu'alaf binaan dari Yayasan Pembina Mu'alaf atau HIT. Tolong dukung kami, scan di sebelah kami. Dan pada pertemuan ini kita cukupkan sekian ya. Mungkin ada closing. Saya kira sudah tuntas yang saya sampaikan tadi. Baik, terima kasih. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.